Kita akan masuk kepada tingkat pertama dari 5 tingkat yang tadi sudah dijelaskan pada bagian awal. Tingkat pertama kita sebut dengan tingkat network. Ini adalah struktur dari bagian network itu sendiri. Nah, untuk tingkat network ini, strukturnya yang pertama yaitu adalah para anggota harus bekerja sama melengkapi kegiatan satu sama lain. Lalu yang kedua, tidak ada struktur hierarki yang memisahkan kegiatan fungsional. Lalu fokus pada pendeliveran layanan yang cepat dan informal. Nah, untuk keunggulannya sendiri, itu dengan adanya soto ini, itu dapat menghindari biaya operasional yang tinggi, lalu organisasi tetap flat dengan sedikit manajer, lalu organisasi cepat mengadaptasi strukturnya. Sementara kelemahan dari soto ya ini yaitu manajer harus memastikan kegiatan staf saling terintegrasi, lalu adanya masalah koordinasi sangat jelas, dan terdapat kesulitan dalam kegiatan sourcing eksternal. Nah, pada struktur ini, tantangan itu ditangani dengan perubahan pada jenis kepemimpinan, di mana diperlukan manajer yang sangat ahli dan berpengalaman dalam struktur service management. Nah, yang kedua yaitu tingkatnya disebut dengan direction. Ini adalah struktur tingkat direction, di mana untuk struktur ini terdapat struktur hierarki yang memisahkan kegiatan fungsional, dan untuk keunggulannya sendiri yaitu adanya strong management team, lalu adanya formal communication, dan adanya basic proses. Sementara untuk kelemahannya, yaitu untuk effort dan energi tidak efisien, lalu menghadapi keputusan sulit, dan sering muncul krisis otonomi. Nah, pada suatu direction ini, tantangannya itu ditangani dengan delegasi yang lebih baik. Nah, untuk tingkatan yang ketiga disebut dengan delegation. Ini adalah struktur dari delegation itu sendiri, di mana untuk struktur delegation ini fokus pada aplikasi struktur organisasi desentralisasi yang tepat, lalu ini dapat mengurangi biaya atau meningkatkan layanan, dan lebih banyak perpindahan tanggung jawab dari functional owner ke proses owner. Dan proses owner itu sendiri fokus pada peningkatan proses dan respon pelanggan. Nah, pada struktur ini, jika ada tantangan, itu akan ditangani dengan meningkatkan solusi dan teknik koordinasi organisasi, tentunya dengan melalui program dan sistem formal. Dan pada sistem delegation ini, terdapat delegasi otoritas kepada lower level manager, dan kontrol para manajer itu saling terhubung. Nah, pada tingkat keempat dinamai dengan coordination. Ini adalah struktur coordination, di mana pada struktur ini fokus pada penggunaan sistem formal dalam mencapai koordinasi yang lebih besar, lalu senior eksekutif mengetahui pentingnya sistem dan bertanggung jawab dalam kesuksesan solusi, serta solusi mengarah pada service management yang terencana. Nah, pada bagian terakhir yaitu disebut dengan collaboration. Ini adalah contoh struktur matrix collaboration, di mana pada struktur ini fokus pada kolaborasi yang lebih kuat dengan bisnis, lalu untuk staf fungsional memberikan laporan kepada fungsional tetapi tidak bekerja di bawah pengawasannya langsung. Nah, pekerjaan staf itu ditentukan oleh cross-functional product atau customer team. Nah, keunggulan dari sistem ini yaitu menangani dan mengatasi rintangan, lalu dapat meningkatkan respon pada perubahan produk, lalu dapat membuka komunikasi antar fungsional spesialis, dan dapat memberikan peluang untuk bertukar pengetahuan antar tim. Dan kekurangannya yaitu dengan struktur ini dirasa kurang dalam struktur kontrol, juga untuk stafnya bisa mengalami konflik dalam peran, dan akan muncul konflik antara function dan produk bisnisnya. Nah, untuk strukturnya ini yaitu sebuah jaring segi empat ini yang menunjukkan garis vertikal untuk functional responsibility dan garis horizontal yaitu untuk product atau customer responsibility.